Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini kita akan merenungi bagaimana ujian dalam kehidupan adalah sebagai kepastian sunatullah. Sakit yang kita alami ataupun hal-hal yang kita tidak sukai, bahkan sesuatu yang disukai, merupakan sebuah ketetapan ilahiyah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah ujian atau ibtala adalah menjadi tes bagi hamba Allah yang beriman, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, yaitu mengerjakan yang diwajibkan atau juga yang disunahkan. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi, yakni untuk dilakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ujian tersebut kadang ada dalam syahwat kita, kadang ada dalam kepakiran kita, kadang ada dalam sakit kita, kadang ada dalam rasa takut kita, kadang dalam ada kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan juga bahkan kelebihan harta, dan juga anak-anak, serta sehat, juga sakit. Dan semua hal yang baik, yang disenangi maupun yang tidak. Dengan demikian tentu hamba Allah yang diuji dengan segala hal baik yang dia mudah mendapatkannya dan dia senangi, maupun sesuatu yang susah dan dia dapatkan dan tidak dia sukai. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Masya Allah. Dan juga tentunya tambahan Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Di akhir ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maknanya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah kami akan diuji kalian dengan kesempitan, kelapangan, sehat dan sakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Tafsir Ibnu Jarir ya, 20. Salah satu ujian yaitu sakit. Sakit itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, sakit fisik, sakit anggota badan. Yang kedua, sakit yang bersifat kejiwaan. Yang ketiga, sakit yang bersifat ruh atau ruhi. Dan semua jenis sakit tersebut membutuhkan kesabaran, muhasabah diri, bersimpuh mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, doa dari orang yang sakit, agar cobaan sakit dan penderitanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan bagi orang yang melihat orang lain yang sedang diuji sakit, hendaknya mengucapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma ibtalaka
bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku dari terkena ujian yang telah menimpa dirimu. Dan sungguh Allah telah mengaruniakan pada diriku karunia yang sangat banyak dari yang telah Dia ciptakan. Masya Allah. Dengan ucapan doa tersebut, insya Allah dia tidak akan tertimpa ujian cobaan seperti yang dia lihat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Albani mengatakan hadis ini disebut sahih dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah hadis 2737. Masya Allah. Syekh Al-Alwi As-Saqqaf, penyusun Al-Ma'su'ah Al-Hadithah, memberikan penjelasan kalimat man ro'a mubtalan, barang siapa melihat orang yang terkena ujian. Bala maknanya adalah ujian apapun yang menimpa badan, seperti sakit ataupun menimpa dunianya, seperti fakir menimpa agamanya, seperti melakukan maksiat sedangkan maksud melihatnya adalah memang langsung melihat orang yang terkena ujian tersebut atau mendengarnya. Kalimat faqala, maka dia berkata, maknanya adalah segera setelah melihat atau setelah mendengarnya, agar tidak menjadi orang yang senang atas kesusahan orang lain. Alhamdulillahilladzi afani, maknanya adalah dia telah menyelamatkan diriku. Mimma ibtala bih, dia berdoa kepada Allah dan memujinya karena telah menjaga dirinya dari terkena ujian semacamnya. Wa fadalani, maknanya adalah menjadikan keadaan dirinya lebih utama, lebih banyak kebaikan dan lebih bagus kondisinya dengan diberikan kesehatan, keselamatan dari ujian dan cobaan semacam itu atau ujian yang lainnya. Ala katsirin mimman khalaqa tafdilan, maknanya adalah ini ungkapan saya syukur kepada Allah atas keselamatan yang diberikan dari berbagai keburukan. Lam yushbihu zalika al-bala, maknanya adalah dengan dia mengingat Allah, memujinya, menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang yang melindungi dari ujian atau bala yang menimpa orang lain. Karena sesungguhnya dia merasa tidak aman atau tidak nyaman ketika terkena ujian semacam itu, karena Allah akan menyelamatkan dan menyayangi dirinya melalui doa-doa yang dibaca. Oleh karena itu hendaknya seorang hamba membaca doa terus menerus. Berdasarkan nas-nas tersebut, Islam datang sebagai solusi bagi semua penyakit. Islam datang telah memindahkan pengobatan penyakit yang bersifat fisik, dan juga bagi orang-orang yang pengalaman lagi cerdas, tentunya dicukupkan oleh Allah. Islam telah memberikan kaidah-kaidah yang bersifat mendasar dan penting dalam bidang kesehatan pengobatan, sebagai tambahan terhadap pengobatan yang menggunakan obat-obatan yang bersifat natural. Adapun sakit yang bersifat kejiwaan, sungguh Islam telah memberikan perhatian yang paling tinggi. Islam telah memberikan kepada kita contoh-contoh begitu banyak cara berinteraksi dengan jiwa manusia. Sebelumnya Islam telah memberikan kepada kita contoh-contoh dalam kehidupan terbaik. Dan tentu dengan cara mendidik manusia untuk memiliki keutamaan perilaku yang bagus. Abshiri ya ummal ala, bergembiralah engkau wahai ala Sahih Al-Jami. Dan hadis idza dakhaltum ala marid, jika kalian menjenguk orang yang sakit. Dhaif Al-Jami hadis nomor 488. Sedangkan penyakit ruhi dan sakit-sakit yang serupa dengan sakit-sakit menimpa jiwa manusia karena gangguan jin, sihir, ain, hasad, maka tidak tersembunyi bagi orang-orang yang berpikir betapa Islam sangat memperhatikan aspek tersebut, terutama karena pengobatan penyakit yang bersifat ruhi itu sangat tidak terjangkau oleh kedokteran modern, kaidah-kaidahnya. Karena kedokteran modern fokus hanya pada fisik semata, sedangkan penyakit-penyakit ruhi itu termasuk perkara gaib dan tidak mungkin diobati dengan pengobatan seperti yang dilakukan oleh para dokter rumah sakit.